Saya ngomong saat itu di acaranya salah satu ormas lah, salah satu organisasi, di mana organisasi tersebut yang agak jauh dari tahlil, agak jauh dari maulid. Saya bilang, saat saya lagi tablik akbar saat itu, saya bilang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia ini ibaratnya perahu, lautan. Dunia ini lautan, Islam itu perahu. Kita saat di lautan butuh perahu apa enggak? Kalau kita enggak tahu daratan, kita ada di perahu, selamat apa enggak? Yang naik perahu bebas, mau orang botak, mau orang gondrong, mau badan gendut, mau gembrot, mau kurus, boleh enggak naik? Ini perahu saat didudukin sama manusia bisa maju, bisa mundur, tergantung punya dayung apa enggak. Betul? Nah, yang namanya dayung itu macam-macam. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong. Betul? Itu namanya dayung. Yang namanya semua itu macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Irsyad, ada yang Salafi, ada yang ini. Itu semuanya dayung. Saat semuanya ada di dalam perahu, kira-kira ini dayung, kalau semuanya serentak ke depan, perahunya cepat apa enggak? Kalau serentak mundur, mundurnya cepat atau lambat? Cepat. Yang jadi masalah, kalau yang sebelah kiri, bagian kiri yang dayungnya macam-macam, maunya maju, yang sebelah kanan maunya, kira-kira nyampe nggak tuh perahu? Muter nggak kelar-kelar. Makanya sesama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tujuan. Jangan pernah menghina orang-orang lain. Biarkan kami mengadakan maulid, dengan kalian tidak merayakan maulid, cukup dengan mendoakan kami agar kami menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah. Kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi semata bukan karena hawa nafsu kami, karena kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Maka dari itu kami memuliakan, kami mengagungkan bukan semata karena ingin tersohor, karena ingin terkenal, melainkan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Ini caranya kita. Jangan disalahin, orang bikin ini salah, orang bikin itu salah. Ada lagi yang bilang Bib ada berkah, ada banyak berkahnya Nabi. Contoh keberkahan Nabi dalam satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala Nabi SAW ada di dalam rumah saat itu, Imam Bukhari lapar berat, lagi kumpul dengan ahlu suffah. Ahlu suffah saat itu 80-100 orang. Ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Semuanya dalam keadaan lapar. Imam Bukhari sebagai pemimpin ahlu suffah, ketuanya. Nah, saat itu Imam Bukhari ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Dia datang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, saya mau tanya tentang ayat ini yang diturunkan oleh Allah. Apa maksudnya?" Ditafsirin nama Sayyidina Umar panjang kali lebar. Imam Bukhari mengatakan apa dalam hatinya? Ya Allah, panjang bener. Karena setiap santri kalau nanya sama sahabat Nabi, dijawabnya udah makan apa belum. Ini begitu ditanya ayatnya apa, dijawabnya panjang kali lebar. Udahannya ditanya terakhir, ada lagi yang mau ditanyain? Pertanyaannya nggak seberapa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Lalu dikatakan, oh udah cukup, saya mengerti. Dia lihat dari jauh lagi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dilihat Sayyidina Abu Bakar, lagi di saat itu dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya tentang hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang ini. Dijelasin lagi sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Ini lapar makin menjadi-jadi. Ya Allah, mana panjang benar lagi jawabannya. Terakhirnya yang ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Bukhari, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, enggak, udah cukup, nggak perlu lagi.
Dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, enggak mau nanya apa-apa lagi. Saya mau tanya ada makanan apa enggak? Kalau ditanya tentang hadis, tentang ayat, dia jawabnya lebih panjang. Kalau sahabatnya aja begitu panjang, gimana nabinya? Ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ada enggak makanan yang bisa dimakan oleh halus suffah? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, ada satu mangkuk susu, baru aja dikasih susu kambing, coba bawa ke sini. Dibawa sama Siti Aisyah, dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikasih, wahai Bukhari, ada berapa orang? Banyak ya Rasulullah. Berapa orang? Kurang lebih 80 sampai 100 orang. Suruh mereka kemari, engkau ketuanya, panggil mereka. Dipikir Imam Bukhari yang dikasih pertama, dikumpulin semuanya, ternyata yang dikasih ahlu suffah dulu. Semuanya dikasih tuh sampai mereka kenyang. Dalam hati Imam Bukhari, ya kehabisan gue, nggak dapet gue. Selesai semuanya minum, udah kenyang, diambil Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, minum. Ya udah, kalau udah sampai Siti Aisyah nggak keluar lagi nih susu. Sampai ke tangan Rasulullah, Rasulullah minum di depan Imam Bukhari. Ya udah, di tangannya balik lagi. Ya udah selesai, ini terakhir udah nih. Subhanallah, begitu diberikan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari terima, dilihat oleh Imam Bukhari. Wallahi, di dalam hadis tersebut dikatakan, tidak aku melihat satu tetes berkurangnya air susu kambing tersebut setelah diminum banyaknya orang. Berarti tangan Nabi berkah apa enggak? Berkah apa enggak? Satu mangkuk diminum ratusan orang, enggak habis-habis. Sampai Imam Bukhari begitu dikasih minum, kenyang ya Rasulullah, lagi. Kenyang ya Rasulullah, udah, lagi, diminum lagi. Sampai duduk Imam Bukhari ditanya, minum lagi? Enggak ya Rasulullah, susu aja udah nggak muat. Berkah nggak tangan Nabi? Itu keberkahan yang nyata. Bib, ada yang menyatakan lagi, Habib, kita pernah dengar kisahnya saat seseorang hadamah, pembantunya Nabi yang meminum air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak ngomong kotor, ini memang ada dalilnya, ini ada haditsnya, dan ini ada sirah nabawiyahnya. Dan ini dikatakan Ummu Yusuf, saat dimana Ummu Yusuf kerja dengan Nabi, saat Rasulullah SAW pipis pagi hari, saat dimana pipis malam, Rasulullah kalau pipis ditaruh di bejana, di bejana dibawa tempat tidur. Saat dibawa taruh di bawah tempat tidur, besok pagi Nabi buang. Satu pagi Nabi belum mau buang, dipegang, ditaruh. Nabi ngajar, selesai ngajar mau dibuang, bejananya udah nggak ada. Ditanya, Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf, dikasih ke Nabi. Ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Enggak. Ternyata pipis Nabi pun membawa keberkahan. Hadirin, dikatakan oleh Nabi, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi berkah, jadi obat. Lu mau samain Nabi sama kita? Lu mau nyamain Nabi sama kita? Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu bilang tadi cinta sama bapak, betul? Pernah minum pipis bapak? Amit Habib. Yang kedua, lu mau nyamain lagi Nabi sama kita? Nabi waktu tidur setengah jam 20 menit sebelum zuhur. Nabi kalau tidur madhabnya kiblat. Hadirin, madhab kiblat, tangannya jadi bantal. Saat itu bajunya terangkat. Begitu baju keangkat, ngelihat tetesannya, karena saat itu Arab panasnya luar biasa. Tetes demi tetes keluar, diambil botol sama saudara Nabi. Botolnya keisi dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bangun, ditanya, wahai saudaraku, ini apaan? Keringat ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu udah apek, baunya setengah mati, lu masih